Kepala desa, apakah Anda percaya pada Ning Bao? Tentu saja percaya. Ning Bao, tapi ada apa? Kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja langsung. Di hati kakek, kamu sama seperti cucu kandungku. Kepala desa, saya baru saja bermimpi tentang situasi kita 5 hari ke depan dan 1 bulan ke depan. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan semuanya kepada kalian. Bagaimanapun juga ada pepatah yang mengatakan bahwa rahasia langit tidak boleh diungkapkan. Sekarang saya hanya bisa mengatakan, jika kita terus mengikuti rute yang sama, hanya ada satu hasil, mayat di mana-mana, sangat buruk. Baik, saya akan mendengarkan Ning Bao segera memberitahu semua orang untuk mengubah rute. Apakah Ning Bao punya saran yang baik? Ke timur. Kepala desa, jika Anda percaya pada saya, kita pergi ke timur. Namun, keputusan tetap tergantung pada keinginan semua orang. Saya sendiri sudah memutuskan untuk membawa keluarga saya ke timur. Kakek, nenek, ayah, ibu, saudara-saudara, apakah kalian bersedia pergi ke timur bersama Ning Bao? Mau. Di rumah kami, Ning Bao yang memutuskan. Benar, kamu bilang mau kemana? Kita ke sana. Ning Bao tenang saja, Shiki kemanapun kalian pergi, kakek kepala desa akan ikut. Sedangkan yang lain, jika mereka mau, kita pergi bersama. Jika tidak, maka kita berpisah jauh dan mungkin tidak akan bertemu lagi. Tuan, 10 li ke arah tenggara ada sebuah kuil tua yang rusak. Kuil tua yang besar, seberapa besar? Apakah bisa menampung kita semua? Ya, seharusnya bisa. Ayo, Ling Ling, kita pergi mencari kakek kepala desa. Ayo cepat! Melihat penampilan kalian, apakah kalian datang untuk menghindari angin dan salju? Angin dan salju terlupa. Jika masih ingin masuk untuk beristirahat sejenak. Tidak tahu apakah kalian bisa memberi kemudahan. Sejujurnya, tuan saya sedang beristirahat di dalam dan situasi kami agak khusus. Jika Anda bersedia, Anda bisa ikut saya masuk. Tuan saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Anda. Setelah selesai berbicara, jika Anda masih ingin masuk ke kuil untuk beristirahat, saya tidak akan menghalangi. Baik, Chunping, kamu bawa Ning Bao masuk untuk melihat-lihat. Begitu berat aura dinginnya. Kuil ini dibangun di tempat terpencil, sudah bertahun-tahun tidak ada yang tinggal. Jangan bilang hantu asli, bahkan roh-roh liar dari ratusan mil juga akan datang untuk singgah. Sepertinya Ning Bao pasti menemukan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Silakan duduk. Nama saya Gu Yunro, suami saya bermarga Shen, dan dia adalah Markis Yongi. Boleh tahu bagaimana saya harus memanggil Anda? Nyonya Shen, kami datang dari utara untuk mengungsi. Saya bernama Linda Jiang, kepala desa mereka. Ini adalah Mu Chunying dan Ning Bao. Halo Bibi Gu, nama saya Mu Wanning. Tahun ini saya berusia lebih dari 3 tahun, hampir 4 tahun. Bibi, tubuhmu memiliki aroma manis yang harum. Saya suka padamu. Aku juga suka kamu. Ning Bao, kakak kecil ini adalah putraku. Namanya Shen Muyang. Tahun ini berusia 8 tahun. Bibi, kenapa kakak membawa benda yang penuh dengan energi negatif? Energi hidup kakak hampir habis diserap olehnya. Ning Bao, kamu yakin jimat giok ini ada masalah? Nyonya Shen, Ning Bao kami tidak pernah bicara sembarangan. Jika dia bilang ada masalah, pasti ada masalah. Ning Bao, anak baik. Bisakah kamu memberitahu Bibi apa masalah dengan giok ini? Tante, giok ini sebelumnya kotor, tapi sudah dibersihkan oleh Ning Bao. Baru saja batu giok ini dipegang terasa dingin menusuk tulang. Bagaimana sekarang bisa menjadi hangat? Tante, batu giok ini sudah diberkati oleh seseorang. Bukankah setelah berkati seharusnya bisa mengusir roh jahat? Kenapa bisa ada energi negatif? Orang baik yang membuka cahaya bisa mengusir roh jahat, tetapi membuka cahaya dengan cara yang salah hanya akan menarik roh jahat. Dan liontin giok ini telah dibuka dengan cahaya jahat. Memakainya dalam jangka panjang tidak hanya merugikan kesehatan pemakainya, tetapi juga mempengaruhi umur dan keberuntungan pemakainya. Kakak kecil sudah memakai liontin giok ini setidaknya selama 3 tahun, kan? Sekarang tubuh kakak kecil lemah, belum lagi dia benar-benar sial. Saya memang sangat sial. Minum air bisa tersedak, makan tersedak. Berjalan bukan tersandung ya, menginjak kotoran anjing. Kepala desanya, terus terang saja.
Kami ibu dan anak awalnya pergi ke kota Yunlu. Hanya saja ada orang yang tidak ingin kami hidup. Jadi di jalan terus-menerus dikejar untuk dibunuh. Orang yang mengejar kami sangat berkuasa. Kalian mungkin akan terlibat jika tinggal di sini. Nyonya Shen, saya udah mau pertimbangannya. Kami memutuskan untuk tetap tinggal. Mengenai bahaya yang Anda sebutkan, kami tidak takut. Jika membutuhkan bantuan, silakan katakan saja. Selama kami bisa melakukannya, pasti akan kami lakukan. Kakek kepala desa, boleh kamu yang membeli beberapa pakaian dari Anda? Tuan tidak ingin berbaur di antara kami, bukan? Ya, tenang saja. Saya dan ibu tidak akan mengecewakan kalian. Jika saya tidak salah, kalian belum punya tempat tujuan, kan? Kakak kecil benar, kami belum punya tempat tujuan. Kakak punya tempat tujuan. Ningbao mau pergi bersama kakak. Kakak bilang dulu, kita bisa pertimbangkan. Yamaichi akan pergi ke kota Yunlu. Itu adalah kampung halaman kakek dari pihak ibu saya. Paman saya memiliki sedikit kekuasaan di sana. Jika kalian mau, saya bisa meminta paman saya untuk mengizinkan kalian menetap di sana. Ningbao, setujui dia. Anak ini dari keluarga Shen. Ayahnya adalah pejabat tertinggi di kota Yunlu. Keluarga Gu memiliki reputasi baik. Kalian membantu adik perempuannya dan keponakannya. Dia pasti tidak akan mengecewakan kalian. Baik, kami bersedia pergi bersama kalian. Ya, saat itu asalkan ada tempat untuk singgah saja sudah cukup. Kalau begitu, sudah diputuskan. Cepat biarkan semua orang masuk untuk menghindari dingin. Ibu, bukankah ini sangat ajaib? Kakiku ternyata ada suhu. Yang Ir, apakah tubuhmu sudah merasa sedikit lebih nyaman? Ibu, sejujurnya tubuhku memang terasa lebih nyaman, tidak sedingin sebelumnya. Ibu, ada apa di pihak Bibi? Kenapa begitu ribut? Dengar-dengar tubuh tuan muda kurang sehat. Apakah Anda ingin melihatnya? Kalau begitu aku akan melihatnya. Lang Yunyu, pergi lihat apakah Nona Ningbao sudah bangun. Tadi tuan muda muntah darah, sampai sekarang masih pingsan. Nenek, apakah Anda mencari saya? Ningbao, kamu sudah bangun. Datanglah lihat tuan muda. Ya. Bukankah kamu bilang selama mengenakan giok itu selama 3 tahun, keberuntungannya akan sepenuhnya berpindah ke putriku Xuan? Kenapa sekarang Shenmu yang masih hidup dengan baik dan putriku Xuan masih anak selir? Nyonya, harap tenang. Sesuai jadwal normal, beberapa hari ini adalah hari kematian anak itu. Saya tidak peduli, saya ingin dia mati sekarang. Nyonya, waktunya belum tiba. Bertindak sekarang bukanlah pilihan yang bijaksana. Tidak dengar kata-kataku? Aku ingin Shenmu yang mati sekarang. Pergi siapkan 100 altar untuk ritual. Pihak lawan bergerak sangat cepat. Sepertinya kali ini kita bertemu lawan yang tangguh. Orang-orang dari dunia bawah ini hari ini agak aneh. Biasanya tidak menangkap begitu banyak roh, malah memilih menangkap seseorang yang dikendalikan oleh ilmu hitam. Bibi Gu, kakakmu yang sudah menjadi korban. Tuna besar. Bibi Gu, jangan khawatir. Aku bisa menyelamatkan kakakmu yang. Ningbao, kamu bilang apa? Apakah benar kamu bisa menyelamatkan Muyang? Tetapi Muyang, dia sudah tidak bernapas. Jangan khawatir, Bibi Gu. Saya bilang bisa menyelamatkan kakakmu yang. Pasti bisa. Saya akan pergi ke dunia bawah dan membawa kembali arwah kakakmu yang. Di dunia bawah. Ningbao, kamu bilang kamu mau pergi kemana? Ke dunia bawah. Dunia bawah itu bukan tempat yang baik. Tidak bisa sembarangan pergi ke sana. Ningbao, aku tahu kamu peduli pada Muyang. Tapi kamu juga tidak bisa mengambil risiko demi Muyang. Bibi Gu, pergi ke dunia bawah itu sangat mudah. Saya sudah pergi beberapa kali. Saya sangat familiar di dalamnya. Jadi, mari kita pergi ke dunia bawah.
Siapa kamu? Kamu memiliki energi positif. Kamu sama sekali bukan orang dari dunia bawah. Bagaimana kamu bisa masuk? Masuk ke dalam. Cepat keluar. Ini adalah dunia bawah, bukan tempat yang bisa kalian datangi. Kenapa tidak boleh datang? Aku sudah datang ke dunia bawah ini berkali-kali. Bahkan aku sudah bertemu dengan Raja Yama kalian. Dia juga tidak bilang aku tidak boleh datang. Tidak mungkin. Kamu hanya seorang anak manusia biasa. Bagaimana mungkin bisa bertemu dengan pangeran kami? Saya sudah berada di dunia bawah selama lebih dari 10 tahun, menjadi penjaga arwah selama 5 atau 6 tahun, dan setiap tahun dinilai sebagai penjaga arwah terbaik di dunia bawah, tetapi tetap tidak punya kesempatan bertemu Raja Yama. Namun, saat konferensi terakhir, saya melihat Tuan Bai kita. Tuan Bai sangat luar biasa, hidungnya adalah hidung, lubang matanya adalah lubang mata. Sangat berwibawa. Kamu, seorang anak manusia, berani sekali mengatakan telah bertemu dengan raja kami. Benar-benar lucu sekali. Kamu sebenarnya sudah mati. Kenapa masih bisa mati karena tertawa? Kamu ini anak kecil yang sangat mengganggu. Aku tidak bisa bicara denganmu. Cepat pergi, jangan mengganggu pekerjaanku di sini. Jika karena gangguanmu aku tidak mendapatkan penghargaan petugas hantu terbaik bulan ini, hati-hati aku akan datang ke mimpimu setiap malam. Kok bahkan memberi mimpi? Sejujurnya, dengan tingkatmu ini memang tidak bisa memberi mimpi kepada tuanku. Jika kamu bijak, biarkan kami masuk. Kalau tidak, hehe, kami hanya bisa bertindak sendiri. Oh, kucing gemuk yang bisa bicara. Saya pikir kenapa ada kucing sebesar ini? Ternyata kucing siluman. Saya sudah pernah tinggal di dunia manusia dan dunia roh. Belum pernah melihat kucing yang menjadi siluman. Tidak menyangka hari ini bertemu di sini. Kamu adalah kucing siluman. Lalu anak kecil ini siluman apa? Kamu yang adalah makhluk, seluruh keluargamu adalah makhluk. Aku datang ke dunia bawah ini untuk urusan penting. Kalau kamu pintar, cepat minggir. Kalau tidak, kami hanya bisa merebutnya dengan paksa. Kucing besar ini dan anak kecil ini mungkinkah benar-benar sulit dihadapi? Tidak bisa. Demi gelar petugas hantu terbaikku, aku tidak bisa mundur, tidak bisa. Tidak. Mengpo, ini adalah hantu baru yang baru tiba hari ini. Lemparkan dia ke jalur binatang, selamanya tidak bisa menjadi manusia. Liu Si, saya sudah bilang kalau mau melewati jembatan Naihe ini, ikuti prosedur yang benar. Sekilas saja sudah kelihatan kalau roh ini bukan orang yang seharusnya masuk ke jalur binatang. Lebih baik kamu bawa dia ke hakim dulu untuk diputuskan. Ternyata sup mengpo ini bisa dicampur air. Sini orang ini sepertinya tidak bisa kamu bawa pergi. Lihat, orang yang akan menjemputnya sudah datang. Sepertinya kamu belum cukup kuat untuk merebutnya dari tangannya. Saya sarankan kamu untuk tidak berbuat jahat lagi. Kalau tidak, mungkin bahkan berharap untuk tidak hancur lebur pun akan menjadi kemewahan. Mengpo, apakah kamu sudah pikun? Seorang anak kecil saja bisa membuatmu ketakutan seperti ini. Aku Liu Si sudah bertahun-tahun di dunia bawah. Bukan tanpa alasan, semua pejabat di bawah Yama adalah teman minumku. Mengpo, kamu harus tahu diri. Biasanya bersikap baiklah pada pamanmu Si. Kalau tidak, nanti aku akan mengadu sedikit pada Yama, sehingga kamu tidak bisa lagi membuat sup. Ingin merebut pekerjaan saya. Oh, kamu pikir semudah itu? Kamu ya tidak pernah berpikir kenapa sup ini disebut sup mengpo, bukan yang lain? Tidak ada alasannya. Karena sup ini dibuat olehku, Mengpo. Sangat kesal, kan? Marah juga tidak ada gunanya, karena hanya aku, Mengpo, yang bisa membuat rasa ini pada sup Mengpo. Dulu juga ada yang tidak suka padaku, banyak yang ingin menggantikan posisiku, tetapi mereka tidak memiliki keahlian sepertiku. Sup yang mereka buat terlalu hambar atau terlalu kental, atau tidak ada efeknya. Sehingga di mana-mana ada orang yang terlahir kembali dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Menurut saya, baik manusia maupun hantu seharusnya memiliki keterampilan profesional yang kuat agar tidak mudah digantikan dan tidak dipengaruhi oleh atasan. Kalau perlu, saya akan berhenti saja. Lagi pula, tidak ada yang bisa membuat sup kehilangan jiwa yang asli di 3 dunia ini. Kecuali aku, Mengpo. Jadi tidak peduli berapa kali aku berhenti, aku selalu dipanggil kembali dengan gaji tinggi. Apa yang baru saja kamu katakan? Pendukungmu adalah Hei Bai Wuchang?